Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari laporan capstone desain yang kami buat, yang mana judulnya perancangan biobaterai berbasis limbah kulit nanas dengan penambahan air aki bekas dan natrium benzoat untuk peningkatan kinerja dan umur simpan elektrolit. Nah, di video kali ini terutama saya akan membahas terkait dari latar belakangnya terlebih dahulu. Kebutuhan energi di Indonesia itu terus meningkat ya, seiring dengan pertumbuhan industri, ekonomi, dan jumlah penduduk. Di sisi lain, ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara yang mencapai hampir 50% pasokan energi nasional menyebabkan masalah besar, cadangan yang menipis, polusi, ketidakstabilan pasokan, dan emisi gas rumah kaca. Karena itu, diperlukanlah sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, murah, dan dapat diperbarui dan memanfaatkan limbah. Nah, melihat di Pekanbaru itu limbah di Pekanbaru itu adalah produksi nanasnya sangat banyak gitu. Jadi limbahnya juga cukup banyak. Nah, kenapa kita tidak menggunakan itu saja untuk menghasilkan energi seperti itu? Nah, di sini kami mengambil ide tersebut. Ada perumusan masalahnya itu dalam penelitian ini kami berfokus pada bagaimana merancang prototipe biobaterai berbasis limbah kulit nanas dengan konfigurasi elektroda, tembaga, dan seng yang optimal, sekaligus menganalisis pengaruh penambahan air aki bekas terhadap peningkatan kinerja kelistrikan yang meliputi tegangan, arus, dan daya. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan peranan natrium benzoat dalam memperpanjang umur serta meningkatkan kestabilan elektrolit biobaterai, sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan performa yang diperoleh dari kombinasi air aki bekas dan natrium benzoat dibanding dengan elektrolit kulit nanas murni. Nah, tujuannya itu dari perancangan ini untuk membangun prototipe biobaterai berbasis limbah kulit nanas yang efisiensi melalui proses optimasi elektrolit dengan penambahan air bekas guna meningkatkan nilai tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperpanjang umur simpan dan meningkatkan stabilitas elektrolitnya melalui penggunaan natrium benzoat sebagai bahan pengawet. Untuk mencapai hasil yang komprehensif, dilakukan pengujian karakteristik kelistrikan meliputi tegangan, arus, daya, konduktivitas, dan pH secara eksperimen, serta perbandingan kuantitatif terhadap 3 varian elektrolit yang digunakan sehingga dapat ditentukan formulasi yang paling optimal. Secara keseluruhan, perancangan ini diharapkan mampu menghasilkan alternatif sumber energi yang ramah lingkungan, biaya rendah, dan berpotensi diaplikasikan dalam penggunaan energi skala kecil di masa depan. Nah, adapun batasan masalahnya itu, pertama, bahan elektrolit yang digunakan hanya limbah kulit nanas. Kemudian yang kedua, variasi sampel hanya terdiri dari kulit nanas murni, kemudian ditambah dengan air aki bekas, kemudian yang ketiga adalah ditambah natrium benzoat. Nah, yang ketiga, elektroda yang digunakan hanya CU dan CN atau tembaga dan seng. Kemudian yang keempat itu sistem baterai disusun dalam 18 seri sesuai rujukan. Kemudian pengujian sifat kelistrikan menggunakan multimeter digital dan LED sebagai indikator beban. Yang keenam adalah uji umur simpan dilakukan selama maksimal 12 hari. 7. Tidak membahas integrasi ke sistem penyimpanan energi skala besar. Kemudian proses pengolahan limbah aki terbatas pada penggunaan gel atau air elektrolit bekas, bukan daur ulang logam. Nah, yang kelima adalah manfaat perancangannya. Manfaatnya itu memberikan dampak yang signifikan dari aspek akademik. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan teknologi biobaterai berbahan dasar limbah elektronik organik serta menambah literatur di bidang energi alternatif dalam ranah teknik elektro. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan kulit nanas dan air aki bekas mampu mengurangi akumulasi limbah organik maupun limbah B3 yang berpotensi mencemari ekosistem, sehingga mendukung upaya pengolahan lingkungan yang lebih berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Rancangan ini membuka peluang hadirnya solusi energi alternatif yang murah dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik, sekaligus memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk komersial ramah lingkungan. Sementara itu, dari aspek teknologi, penelitian ini menghasilkan model prototipe biobaterai yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber energi portable dan menjadi dasar inovasi bagi sistem penanggaran darurat yang memanfaatkan biobaterai sebagai sumber energi terbarukan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Bagaimana bentuk dan hasil dari rancangan kami akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Terima kasih.
Baik, selamat siang Pak. Jadi kami di sini membuat pada mesin kami merancang sebuah biobaterai yang dimana bahan utama kami yang kami gunakan adalah limbah kulit nanas yang dipadukan dengan air akisoat dan sodium benzoat sebagai pengawetnya. Bisa dilihat di sini. Kami memiliki ada 18 sel baterai. Bisa dilihat. Nah, jadi pada kami mengumpulkan data, di mana kami mengumpulkan data per selnya dan keseluruhan selnya. Dan bisa lihat juga alat dan bahan yang kami gunakan. Kami menggunakan multimeter digital, kami menggunakan jumper berwarna merah dan berwarna hitam, dan juga di sini kami menggunakan plat tembaga dan plat seng, yang dimana itu tujuannya untuk memberi beda potensial yang besar dan untuk menambah efisiensi dan efektivitas dari biobaterai kami. Dan kami menggunakan kabel jumper berwarna merah dan berwarna hitam supaya kami bisa membedakan, dan ini adalah menunjukkan bahwa berwarna merah adalah sebagai kutub positif dan yang hitam adalah sebagai kutub negatif. Baik, langsung saja kita melakukan pengukuran dari biobaterai kami ini. Yang pertama kami melakukan pengukuran dari tegangan per selnya. Per sel dari ini. Nah, bisa lihat di sini tegangannya tadi 0,68 ataupun hampir 0,7 volt DC. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini 0,67 0,83 atau hampir 0,7 volt DC. Nah, setelah itu kami akan melakukan pengukuran untuk semuanya, untuk semua 18 yang kami gunakan ini. Jadi misalnya kita lihat tadi persennya adalah 0,7 volt dikali 18 sel yang kami miliki, maka hasilnya sekitar 12,6 volt. Dan dimana kami sini menggunakan konfigurasi 18 seri, jadi kami hanya berfokus pada penambahan voltasenya, bukan pada arus yang kami gunakan. Baik, langsung saja kita mengukur voltase keseluruhan sel. Pada multimeter ini yang merah adalah sebagai positif dan yang hitam adalah sebagai negatif. Dan langsung kita samakan di sini juga. Pada baterai kami juga warna merahnya sebagai positif. Bisa dilihat di sini di multimeter. Hasilnya adalah 12,56 pada kalkulator saya tadi 12,6. Jadi sudah terbukti bahwa total voltase yang kami gunakan ini adalah sekitar 12,6 volt dan sudah teruji baik dari perselnya maupun dari keseluruhan selnya. Setelah itu kami akan mengukur dari arus dari keseluruhan sel ini. Kita pindahkan dulu. Bisa dilihat di sini. Ya. Oke, sudah terhubung. Maka arus yang kami dapatkan sekitar masih bertambah. Nah, bisa dilihat sudah berhenti penghitungannya. Maka kami dapatkan adalah 1,6 mA DC. Jadi untuk 18 sel ini kami dapatkan adalah 1,6 mA DC dan tegangannya adalah sekitar 12,6, yang dimana satu persennya itu sekitar 0,7 volt. Jadi untuk bahan utama kami ini sudah terbukti berapa yang sudah tegangan dan arus yang sudah kami ukur. Dan setelah ini kami akan melakukan pengukuran dengan percampuran dengan akisoat dan sodium benzoat. Terima kasih. Baik, setelah itu kami sudah mencampurkan air akisoat, bisa dilihat. Sudah kami campurkan, maka permukaannya semakin encer dan sudah terjadi perubahan warna pada kulit nanas tersebut. Oke, langsung saja kita lakukan perhitungan tegangan dan arusnya. Yang merah positifnya, dan yang itu adalah kutub negatif.
maka terjadi penambahan tegangan yang dimana tadi sekitar 12,7 volt, sekarang sudah 13,3 volt. Ini untuk keseluruhannya. Dan untuk perselnya, bisa lihat situ, sekitar 0,726 atau 0,73. Oke, kita kalikan saja di kalkulator kita. 0,73 dikali 18 sel, maka sekitar 13,14. Maka sudah terbukti terjadi penambahan voltage pada biobaterai ini jika kami padukan dengan air kesuat tadi. Baik, setelah ini kami akan menambahkan sodium benzoat dan kita akan lihat berapa perbedaan arus dan tegangannya. Udah lah. Setelah kita mengukur tegangannya, kita akan mengukur berapa arus dari keseluruhan sel baterai yang kita miliki. Oke. Bisa dilihat di sini arusnya sudah di atas 10. Tadi arus yang kita miliki sekitar 1,5 mA dan terjadi perubahan arus yang cukup melonjak ya, cukup naik dari arus sebelum kita tambahkan apanya, tapi ini masih turun juga. Bisa disimpulkan bahwa sini terjadi penambahan arus dan penambahan tegangan 1,1 mA dan terjadi peningkatan signifikan dari arusnya jika kita tambahkan air kesuat tadi. Baiklah, setelah ini akan kita tambahkan sodium benzoatnya. Oke, setelah itu kita sudah menambahkan sodium benzoatnya. Bisa dilihat pada biobaterai kita sudah terjadi perubahan warna karena kita tadi sudah menambahkan tepung dari sodium benzoatnya. Oke, setelah ini kita akan mengukur tegangan dan arus dari satu sel dan keseluruhan sel kita. Bisa dilihat di sini. Voltasenya adalah 11,77 dan di sini terjadi penurunan tegangan karena tadi sudah dengan studi yang sudah kita pelajari, penambahan sodium benzoat bukan menaikkan dari tegangan yang kita sudah miliki sebelumnya, akan tetapi dia akan terjadi penurunan. Tetapi efek yang ditimbulkan adalah stabilitas pada tegangan yang kita hasilkan, bukan seperti yang tadi tegangannya mau naik turun jadi kurang stabil. Di sini langsung dapat dia angkanya di 11,78. Oke, langsung kita cari aja di persel baterai kita berapa tegangan yang dihasilkan. Bisa dilihat voltase kita sekitar 0,6 dan di sini juga terjadi penurunan perselnya. Jika kita kalikan dengan 18 sel kita 0,6 dikalikan 18, maka bisa dilihat adalah 10,8 yang kita dapatkan tadi sekitar 11 voltnya. Maka bisa disimpulkan dengan penambahan sodium benzoat ini kita bukan menaikkan dari tegangannya, tapi kita menstabilkan tegangan yang sudah kita berikan. Selanjutnya kita akan mengukur arus dari yang sudah kita hasilkan. Bisa dilihat di sini arus yang kita miliki sekarang adalah 2,4 mA. Turun dari 6. Itu sudah jauh turunnya dari yang sebelum kita miliki dengan aki tadi. 7. Sekitar 7 mA. Hampir 5 mA turun, tapi bisa kita pastikan di sini adalah stabilitas dari arus dan tegangan yang kita miliki dengan penambahan sodium benzoat tersebut. Sekianlah hasil presentasi dari keputusan kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami minta maaf.